Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini di sini menandakan satu, ini menandakan dia halamannya. Ini kan halaman pertama. Kalau halaman kedua kan ininya dua nih. Yang pertamanya nih dua. Nah, si dua ini dia menandakan number of page atau ada berapa halaman ada berapa halaman pekerjaan kita, atau misalkan ada berapa kertas yang akan kita print gitu. Ini di sini menandakan tanggal hari ini. Di sini menandakan direktori tempat kita menyimpan file ini, file MS Excel ini. Di sini tempat latihan 2 ini, XLS ini, XLSX ini, XLSX ini tempat nama file Excel kita, dan laporan gaji ini adalah nama sheetnya. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kita masuk ke bagian 5.6. Nah, tadi kan sebelumnya di awal kita udah membahas yang sebelum kita mencetak apa pekerjaan kita gitu ya. Pertama kita harus menentukan area cetak. Kedua, kita harus menentukan orientasi atau arah dari kertasnya, entah itu portrait atau landscape. Yang ketiga itu kita harus menyesuaikan skala agar masuk atau tidak terpotong di kertasnya. Selanjutnya di 5.4 kita harus menentukan marginnya. Selanjutnya kita harus menentukan header dan footernya. Nah, di 5.6 kita di sini masuk ke bagian 5.6 gitu ya. Sebelum dicetak ke printer, ada baiknya kalau format dan tata letak data dalam halaman kertas dilihat dulu pada monitor. Print preview dapat digunakan untuk hal ini. Tampilan yang ditunjukkan pada layar monitor adalah tampilan yang sama dengan hasil cetakan printer. Untuk menampilkan hasil cetakan adalah dengan pertama pilih atau pilih tab file lalu print preview. Nah, kita mulai ya. Nah, ini kan pertama kita di jendela MS Excel-nya. Nah, lalu kita masuk ke tab file, lalu kita masuk ke print preview. Nah, maka layar akan berubah menjadi tampilan seperti ini gitu ya. Nah, gitu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke fasilitas dalam print preview gitu. Setelah itu masuk ke fasilitas dalam print preview. Setelah kita menampilkan data dalam bentuk per halaman kertas, kita juga dapat melakukan perubahan format-format. Nah, pertama setting halaman. Perubahan setting halaman dapat dilakukan dengan menekan button setup. Setelah menentukan button setup, maka tampil kotak dialog page setup. Nah, ini di sini setting halaman ini kita bisa melakukannya di page setup ya. Di page setup, lalu ke tab halaman, lalu ke page. Nah, di sini perubahan setting halaman dapat dilakukan dengan menekan button setup. Setelah menekan button, maka tampil kotak dialog page setup. Nah, di sini sudah dibahas dari sebelumnya. Kita juga bisa mengubah selagi kita dalam mode print preview, kita juga bisa mengubah langsung secara langsung gitu, entah itu marginnya, page-nya, header footer, atau sheet-nya dan lain-lainnya gitu. Lalu yang kedua adalah zoom, memperbesar atau memperkecil tampilan. Klik sekali maka akan menjadi besar atau kecil. Nah, untuk zoom ini kita tinggal mengklik icon yang di pojok sini nih. Nah, ada zoom to page. Nah, ini jadi ini menjadi besar. Ketika kita klik lagi akan berubah menjadi kecil kembali gitu. Lalu ada setting margin. Perubahan jarak margin dapat langsung dilakukan dengan menggeser penanda margin yang ada pada tampilan. Untuk mengaktifkan penanda margin ini, klik button margin. Untuk menghilangkan, klik button margin sekali lagi. Nah, untuk menambahkan button margin ini,
kita tinggal ini klik yang sebelahnya. Nah, ini show margin, kita bisa mengubah sesuai yang kita inginkan marginnya. Nah, gitu teman-teman. Misalkan kita mau menambah margin di sini, nah gitu di sini. Nah, gitu. Itu sesuai teman-teman aja yang teman-teman inginkan gitu. Tinggal explore aja dan coba-coba sendiri sama teman-teman. Lalu di sini adalah menuju page break preview. Untuk mengubah isi data per halaman, klik button page break preview. Tampilan layar akan berubah menjadi page break preview. Pada tampilan ini dapat kita menggeser pemisah halaman. Ini sama seperti yang tadi teman-teman. Jadi kita bakal masuk ke page break preview. Nah, di sini kita bisa masuk ke nah, untuk masuk ke page break preview, teman-teman bisa klik si icon ini. Nah, yang di sini. Icon yang di pojok ini, page break preview. Nah, otomatis akan ke situ. Akan masuk ke mode page break preview. Untuk menormalkan lagi, teman-teman tinggal klik aja yang normal ini di sini. Icon normal. Nah, itu bakal kembali lagi ke awal gitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita bakal belajar tentang mencetak sheet gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 5.7. Setelah semuanya serasa sudah cukup dari mulai area cetak, orientasi kertas, dan margin, skala ukuran, header footer atau selasa di lainnya sudah cukup, maka langsung tinggal dicetak gitu ya, teman-teman. Nah, untuk pencetakannya sendiri di sini ada beberapa cara. Nah, setelah diatur pada halaman yang akan dicetak, maka sekarang data siap untuk dicetak. Lakukan langkah berikut untuk mencetak data. Nah, di sini langkah-langkahnya, pertama klik tab file, lalu ke menu print, lalu di sini ada nama printernya. Teman-teman tinggal cari. Nah, nama printer ini pada kotak pilihan nama printer. Lihat apakah printer dalam status idle atau tidak. Jika tidak, maka lakukan pembenahan pada printer. Maksudnya jika printer itu aktif atau siap gitu ya, maka pilihlah printer yang siap untuk digunakan untuk mencetak. Kalau misalkan belum ada atau belum siap, maka silakan lakukan pembenahan oleh teman-teman. Nah, yang ketiga, isikan range untuk menentukan halaman pada halaman yang akan dicetak. Nah, ini range-nya teman-teman mau misalkan dari 1 halaman dari 20 halaman teman-teman ingin mencetak 1 sampai 15 gitu. Teman-teman, atau misalkan 20 semuanya misalkan gitu. Kok 120 ya? 20. Nah, lalu di sini isikan print word untuk memilih pencetakan. Print word. Oh, mungkin print word ini ya. Karena di sini Excel 2000 versi 2019 jadinya beda gitu. Nah, teman-teman mau ngeprintnya sesuai yang active sheet atau workbook, semua sheet atau yang ada di workbook, atau print selection yang tadi yang kita telah memilih area cetak gitu, yang telah kita pilih area cetaknya. Lalu kelima, isikan jumlah eksemplar kopi yang akan dicetak pada bagian copies kotak isian numbers of copies. Nah, ini mungkin ya untuk kita mau mengcopy berapa gitu. Misalkan kita ingin ngeprintnya itu per halaman gitu. Jadi page 1, page 2, page 3 gitu. Jadi 1, 2, 3 gitu. Jadi dia incrementnya meningkat gitu. Jadi misalkan mulai dari halaman 1, halaman 2, halaman 3, atau cara ngeprintnya halaman 1 3 kali atau halaman 2 kali gitu, atau berapa kali. Nah, ini. Jadi dia tidak naik gitu. Jadi dia sesuai dengan berapa kopi yang dia akan dia akan print gitu. Jadi kopinya misalkan halaman 1, page 1, halaman 1 3 kali, lalu halaman 2 3 kali, atau seperti apa gitu cara ngeprintnya. Itu aja mungkin teman-teman untuk bagian 5. Ya, teman-teman juga bisa explore sendiri ya. Gitu. Selamat mencoba teman-teman.